Kalau kita melihat teras Ciamplas, sebenarnya tidak terdapat di dalam kebijakan aturan tata ruang kita dalam peraturan daerah. Salam Japi, catatan pinggir Bank Volmer untuk Kota Bandung. Dulu Bandung, ini bukan catatan biasa. Ini adalah suara dari warga Kota Bandung yang resah. Mari kita buka hati, buka mata, buka telinga untuk Kota Bandung yang lebih baik. Dulu Bandung, di episode kali ini kita akan mengulas tentang teras Ciamplas versus skywalk Ciamplas. Dua istilah yang seolah-olah itu sama, tapi ternyata punya makna yang sangat bertolak belakang. Kalau kita lihat arti dari teras itu adalah suatu ruang terbuka, tempat sekumpulan orang untuk melakukan aktivitas dan interaksi sosial. Sedangkan kalau kita melihat arti dari pedestrian atau skywalk, itu adalah jalur khusus pejalan kaki dalam melakukan pergerakan dari satu titik ke titik yang lain. Dua makna yang berbeda ini ternyata terjadi di sepanjang jalan Ciamplas saat ini. Teras Ciamplas sebenarnya berawal dari rencana pemerintah Kota Bandung untuk membangun pedestrian layang karena melihat bahwa kawasan Ciamplas ini sudah berkembang menjadi pusat perdagangan yang sangat padat, kemudian lahan parkir yang sangat terbatas, adanya perkembangan pedagang-pedagang kaki lima yang tumbuh subur di kawasan Ciamplas tersebut, sehingga menimbulkan kemacetan yang parah. Dan ini tentu perlu ada solusi bagi kawasan Ciamplas, karena kita tahu bahwa jalan Ciamplas ini sangat terkenal pada era awal 90-an sebagai pusat industri konveksi denim atau jeans di sana. Dan pada saat itu jalan Ciamplas sangat terkenal sampai ke mancanegara karena di era tahun 80-an Kota Bandung menjadi salah satu pengekspor bahan tekstil jeans atau denim ke mancanegara dan terbesar di dunia. Luar biasa pertumbuhannya sehingga kawasan Jalan Ciamplas ini bukan saja sebagai sentra industri konveksi, bahkan berkembang menjadi destinasi wisata belanja. Orang berdatangan dari luar kota ke kawasan Ciamplas untuk berbelanja sekaligus menikmati suasana yang unik di Jalan Ciamplas itu. Karena pada saat itu untuk menarik pengunjung, pengelola toko di sepanjang jalan Ciamplas itu membangun tokonya dengan membuat fasad atau tampak depan bangunannya dengan menggunakan iPod atau action tiku ya cukup terkenal. Perkembangannya luar biasa, Nurul Bandung, dan sempat menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di Kota Bandung sampai era tahun 97 pada saat kita memasuki masa yang sangat kelam yaitu krisis ekonomi. Pasca krisis ekonomi, kawasan Ciamplas meredup. Banyak dari pemilik toko di sepanjang jalan Ciamplas mengalihkan bisnis atau usahanya ke sektor industri yang lain untuk bertahan hidup dan mengembangkan usahanya. Jalan Ciamplas punya memori kolektif kita yang tidak terlupakan, apalagi buat Nurul Bandung yang pada saat itu lahir di era tahun sebelum 70-an begitu. Memang kalau GX tentu tidak mengalami romantisme kolektif, memori kolektif kita di sepanjang jalan Ciamplas. Tapi apakah penurunan konveksi itu membuat pemerintah Kota Bandung begitu saja merubah landscape arsitektur kawasan Ciamplas dengan membangun
yang namanya teras Ciamplas. Menurut Bang Volmer itu adalah kebijakan yang tidak adaptif terhadap kawasan Ciamplas yang sudah mulai keindas. Kalau kita melihat teras Ciamplas, sebenarnya tidak terdapat di dalam kebijakan aturan tata ruang kita dalam peraturan daerah nomor 10 tahun 2015 sampai 2035. Di mana di pasal 67 di Perda tersebut disebutkan bahwa jalur pergerakan di Jalan Ciamplas itu akan dibangun yang namanya Skywalk Ciamplas sepanjang Jalan Ciamplas dan yang menghubungkan antara Jalan Ciamplas sampai ke Jalan Taman Sari. Alih-alih membangun trotoar atau pedestrian layang, ternyata yang dibangun oleh pemerintah Kota Bandung saat itu adalah teras Ciamplas. Ironis, direncanakan dan dibangun oleh kepala daerah waktu itu yang sebenarnya punya keahlian dalam melakukan penataan kota. Tapi kenapa? Yang dibangun adalah bangunan yang justru merusak landscape atau arsitektur yang sudah melegenda di sepanjang Jalan Ciamplas. Dan karena teras Ciamplas tidak berfungsi sebagai skywalk atau pedestrian layang di Ciamplas, tentu kita akan mempertanyakan apakah bangunan ini melanggar aturan atau tidak. Yang menjadi permasalahan kita saat ini tentang teras Ciamplas. Dalam Permen PUPF nomor 3 tahun 2014 juga disebutkan bahwa pedestrian layang itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan teknis. Antara lain, dia harus menghubungkan dari satu tempat ke tempat lain, kemudian ada penerangan yang cukup, kemudian juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk melakukan evakuasi bencana. Sepanjang teras atau skywalk itu harus dilalui juga oleh moda transportasi publik. Kemudian dalam Undang-Undang tentang lalu lintas dan jalan itu nomor 22 tahun 2009 disebutkan juga di situ bahwa pejalan kaki punya hak disediakan jalur pejalan kaki khusus berupa trotoar atau pedestrian. Jadi sebenarnya yang ada saat ini di teras Ciamplas itu, di kawasan Ciamplas itu bukanlah skywalk, tapi teras. Nah, kalau ada pelanggaran tentang peraturan daerah, khususnya tentang tata ruang, berupa bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan atau fungsinya, maka sudah semestinya bangunan tersebut dibongkar. Dibongkar karena tidak sesuai dengan tata pemanfaatan dan tata ruang yang ada dalam regulasi atau aturan. Sehingga kita harus memastikan bahwa apa yang harus dilakukan untuk teras Ciamplas saat ini. Menurut saya ada dua opsi. Kalau memang kita mempertahankan teras Ciamplas itu seperti saat ini, maka wajib hukumnya teras Ciamplas itu harus dibongkar. Karena melanggar Perda tentang tata ruang dan wilayah Kota Bandung. Itu harus dibongkar untuk demi kewibawaan regulasi atau aturan daerah yang dibuat sendiri oleh pemerintah daerah dan DPRD Kota Bandung. Tapi kalau itu tetap dipertahankan, maka solusinya adalah kembalikan teras Ciamplas sebagai pedestrian layang sesuai dengan tujuan awal yang ada di peraturan daerah kita. Sekarang tinggal kita mau memilih mempertahankan bangunan teras Ciamplas yang nyata-nyata melanggar aturan Perda tentang tata ruang, atau kita akan melakukan revitalisasi agar dikembalikan kembali fungsi teras Ciamplas itu menjadi skywalk Ciamplas. Opsi yang Bang Volmer tawarkan adalah sebagai berikut. Pertama, opsi apakah direvitalisasi atau direlokasi. Dua opsi ini sama baiknya menurut Bang Volmer. Pertama, kalau kita mengambil opsi revitalisasi, artinya mengembalikan teras Ciamplas sebagai fungsi awalnya yaitu skywalk Ciamplas, maka teras ini harus terhubung dengan dua pusat kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kawasan. Kalau saya melihat dari kawasan Ciamplas dan sekitarnya, itu sudah ada pusat perdagangan baru yang cukup
terkenal begitu ya, yaitu Ciamplas Walk atau Ciwalk. Itu start awalnya. Tetapi dia akan menuju ke mana teras Ciamplas ini? Nah, usulan dari Bang Komar, kenapa tidak kita rencanakan untuk menyambung teras Ciamplas ini ke pusat perdagangan yang lain yang cukup terkenal juga di Kota Bandung adalah PVJ, Paris Van-Java. Ini satu usulan yang patut dipertimbangkan oleh pemerintah Kota Bandung agar opsi ini bisa menjadi pilihan. Dengan membangun konektivitas antara Ciwalk dengan PTC, maka akan terjadi pergerakan orang pejalan kaki yang akan menuju Ciwalk atau ke PVJ. Nah, yang sangat diuntungkan bagi pemerintah Kota Bandung kalau ini terrealisasi belum Bandung, di tengah-tengah antara PVJ dan Ciwalk ini ada aset Kota Bandung yang sekarang juga ada rencana untuk direvitalisasi, yaitu Pasar Sederhana. Nah, Pasar Sederhana ini posisinya ada di tengah antara Ciwalk dan PVJ. Dia bisa menjadi hub atau penghubung sekaligus bisa menjadi kawasan TOD Kota Bandung di mana transportasi publik bisa ada di sana. Jadi transit antar moda, stasiun transit antar moda bisa dibangun di Pasar Sederhana sekaligus melakukan revitalisasi. Pasar Sederhana menjadi pasar yang lebih modern. Nah, ini merupakan solusi yang menurut Bang Volmer solusi yang paling ideal. Kalau kita masih ingin mempertahankan keberadaan teras Ciamplas, sekaligus kita memperbaiki lagi teras itu agar desain dan pemanfaatannya lebih humanis begitu ya, lebih estetis dan punya nilai destinasi yang tinggi. Opsi kedua, kalau kita melihat bahwa kawasan Ciamplas ini sudah sangat terganggu oleh keberadaan teras Ciamplas ini, kita bisa melakukan pembongkaran dan direlokasi ke tempat lain yang lebih membutuhkan atau lebih efektif. Menurut Bandung di mana kawasan yang menurut Bang Volmer itu sangat membutuhkan pedestrian layan atau skywalk ini? Kawasan yang sangat membutuhkan itu di Kota Bandung menurut Bang Volmer adalah kawasan Cikapundung yang akan menghubungkan lahan Ek Palaguna ya di alun-alun menuju kepada kawasan Jalan Braga. Ya sekarang juga sudah menjadi destinasi wisata yang sangat padat dan ramai. Tapi bagaimana jalurnya? Ya hasil dari pembongkaran atau relokasi struktur baja yang digunakan di teras Ciamplas ini konsepnya kan bisa di knockdown. Kemudian lantainya itu menggunakan beton prefab yang juga bisa dibongkar pasang. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit kalau kita memilih opsi kedua untuk merelokasi. Dan kita meredesain kembali untuk dimanfaatkan di kawasan Cikapundung sebagai penghubung antara lahan Ek Palaguna dan kawasan Jalan Braga. Dan ini bisa memanfaatkan JPO Asia Afrika yang ada di Jalan Asia Afrika yang saat ini tidak termanfaatkan. Apabila itu disambungkan dengan bongkaran atau relokasi dari teras Ciamplas, maka akan bisa menghubungkan kawasan Palaguna menuju ke teras Braga yang ada di Jalan Braga. Lewat jalur Jalan Cikapundung, menelusuri Kampung Braga dan berakhir di Gakapandi di teras Braga. Nah, ternyata dulu Bandung ada aset ekspor juga yang bisa berkembang kembali kalau ini dilakukan, yaitu Pasar Cikapundung. Pasar Cikapundung ini juga saat ini berada di kawasan alun-alun Braga tetapi sangat sepi. Kemanfaatannya banyak lumayan kosong, aktivitas perdagangan juga volume transaksinya tidak terlalu besar. Sehingga kalau ada skywalk yang melintas Pasar Cikapundung menuju ke Braga dan diberi akses ke Pasar Cikapundung, Bang Volmer yakin aset pemerintah Kota Bandung berupa Pasar Cikapundung ini akan kembali hidup, kembali bangkit
dan menjadi salah satu pasar tematik kaitan dengan ekonomi kreatif yang tumbuh subur di kawasan Braga. Nah, jadi dulu Bandung sudah paham kan bahwa teras Ciamplas dan Skywalk Ciamplas itu berbeda istilahnya. Dan yang sebenarnya menjadi tujuan awal, rencana awal dari rencana tata ruang Kota Bandung adalah Skywalk, pedestrian layang, bukan teras Ciamplas. Oleh sebab itu, kita kembalikan kepada kepala daerah kita hari ini. Mau milih opsi yang mana? Mau mempertahankan teras Ciamplas, tapi dengan catatan mengembalikan fungsinya kembali ke Skywalk Ciamplas dengan membuka Ciwalk dan PVJ, atau kita relokasi teras Ciamplas itu ke kawasan Cikapundu yang menghubungkan ex Palaguna menuju ke Jalan Braga melewati pasar Cikakundung yang itu merupakan aset Pemkot Bandung. Dulu Bandung ini pilihan, dan pilihan ini harus diputuskan oleh pemimpin kita hari ini. Tidak boleh ada lagi polemik, tidak boleh ada lagi upaya-upaya untuk membuat teras Ciamplas ini menjadi perbincangan yang tiada akhir. Segera putuskan. Pak Wali Kota, keputusan ada di tangan Anda. Anda yang memutuskan, dan saya yakin apapun pilihan yang diambil Wali Kota kita, Kang Farhan, pasti yang terbaik untuk warga Kota Bandung. Ini catatan pikir kita dulu Bandung, sehingga apapun yang menjadi kebijakan lanjutan dari pemerintah Kota Bandung kaitan dengan teras Ciamplas patut kita kawal, patut kita perhatikan agar jangan lagi ada kebijakan-kebijakan yang keliru memaknai betapa pentingnya pembangunan Kota Bandung sebagai kota metropolitan Bandung Raya. Dan mudah-mudahan ini membuka wawasan kita, memberi pencerahan kepada kita dari sudut pandang berbeda dalam melihat keberadaan teras Ciamplas. Dulur Bandung, catatan pinggir episode kali ini sudah usai, tapi perjuangan kita belum selesai. Jangan jadikan catatan pinggir kita terbuang percuma. Teruslah bersuara, teruslah berjuang bersama Capi Bapolna.